Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu pada mata kuliah penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Materi kuliah kita pertemuan ketiga yaitu perencanaan penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Ya, pengertiannya terlebih dahulu ya. Krisis kesehatan itu merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban sakit atau luka, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019. Oleh karena itu, butuh adanya upaya penanggulangan krisis kesehatan, yaitu upaya yang dilakukan pada saat prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan. Kemudian yang dinamakan bencana adalah kejadian yang mengancam ya, dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun faktor dari manusia. Dan juga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, dalam perencanaan penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, dapat kita lihat di sini ada masa atau tahap prakrisis kesehatan, ada tahap darurat krisis kesehatan, dan juga pasca krisis kesehatan. Nah, masing-masing dari 3 tahap ini memiliki perencanaan. Ya. Contohnya pada prakrisis kesehatan ini ada perencanaan mitigasi ya dan juga perencanaan kontingensi. Ini. Kemudian pada darurat krisis kesehatan terdapat perencanaan operasi. Dan yang terakhir, perencanaan pemulihan pada masa pasca krisis kesehatan. Nah, apa saja yang dilakukan pada masa prakrisis kesehatan? Ini mungkin nanti akan lebih dipelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi ada analisis risiko di mana kita tentukan ya ancamannya itu seberapa besar, kemudian kerentanan ya dari segi misalnya masyarakatnya, kelompok rentan, kemudian kapasitas ya. Kapasitas ini sumber daya manusia kesehatannya, kemudian fasilitas kesehatannya, sehingga secara tingkat ya risiko itu dapat diperkecil apabila ancamannya kecil, kerentanannya itu kecil, dan kapasitasnya ditingkatkan. Nah, kemudian rencana kontingensi ini dengan memperhitungkan kebutuhan sumber daya berdasarkan skenario. Jadi disusun pada saat prakrisis kesehatan, sebelum krisis kesehatan tersebut terjadi. Nah, kemudian pada masa darurat krisis kesehatan tadi, nah disusunlah rencana operasi. Dari mana dapat rencana operasi? Yaitu berdasarkan hasil dari kaji cepat kondisi asesmen ya, penilaian kesehatan.
atau dinamakan Rapid Health Assessment. Kemudian setelah pasca bencana nanti ada rencana pemulihan. Nah, ini adalah mengulang kembali ya pengertian dari krisis kesehatan, yaitu ketika terjadinya atau adanya dampak kesehatan pada peristiwa bencana, kemudian kapasitas kesehatannya tidak memadai, ya, baik dari segi SDM kesehatannya ya atau petugas kesehatannya, kemudian sarana dan prasarana kesehatannya di pelayanan kesehatannya itu tidak memadai. Misalnya karena kerusakan akibat bencana ya sehingga lumpuh. Nah, sedangkan butuh respon yang cepat ya dampak kesehatan tadi ini. Nah, inilah dinamakan krisis kesehatan. Hal ini harus segera ditangani karena untuk mengurangi angka kematian dan mencegah kecacatan. Nah, ini secara singkat 3 jenis bencana alam yang dominan terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, ini tadi ya. Jadi krisis kesehatan itu ada 3 tahapan, pra, kemudian tanggap darurat, dan pasca. Yang dimana masing-masing memiliki perencanaan. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan mitigasi. Perencanaan mitigasi ya dilakukan pada masa pra krisis kesehatan, sifatnya proaktif, yaitu mencegah supaya resiko tersebut tidak terjadi ya, namanya mencegah sejak awal. Nah, artinya juga adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya krisis kesehatan. Dilakukan rencana tersebut atau disusun sebelum krisis kesehatan terjadi. Nah, apa saja yang dilakukan untuk membuat rencana mitigasi, yaitu memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan. Jadi ini ranahnya kepada pemerintah daerah ya maupun pemerintah pusat. Kemudian membuat peta rawan bencana baik yang ada di tingkat provinsi, daerah atau bahkan ke tingkat kecamatan ya. Kemudian menyusun standar ketenagaan, sarana dan pembiayaan, melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, membentuk tim darurat medis, melakukan peringatan dini, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan peran lintas program, lintas sektor, dan masyarakat. Nah, untuk memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan, ya ini contoh dari Peraturan Menteri Kesehatan itu nomor 75 tahun 2019 telah mengeluarkan tentang penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 mengeluarkan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Ya, jadi sangat penting juga untuk kebutuhan dana ya pastinya akibat kerusakan oleh bencana. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 1502 tahun 2023 tentang Pedoman Nasional
penanggulangan krisis kesehatan. Nah, jadi ini termasuk ke dalam perencanaan mitigasi. Jadi pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan. Kemudian membuat peta rawan bencana. Ini di sini contoh ya. Contoh peta rawan bencana ya. Kita bisa lihat daerah yang berwarna oranye ya atau kuning itu adalah daerah yang paling banyak terkena dampak ya apabila suatu bencana terjadi. Kemudian yang hijau ini tidak terlalu berarti ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih ancamannya. Untuk daerah yang oranye ini berarti harus lebih diawasi ya. Otomatis kebutuhannya juga lebih banyak ya. Nah, ditandai di sini ada persebaran fasilitas kesehatan juga ya. Ini tanda plus, baik rumah sakit maupun lokasi puskesmas. Kemudian kerentanan. Nah, kerentanan ini digambarkan dengan arsir tebal dan atau tipis ya, kepadatan penduduk. Nah, jadi semakin tebal arsirannya berarti penduduknya semakin padat. Ya, kenapa? Hal tersebut menjadi ancaman karena pada masa bencana, ya, bencana tersebut terjadi, ya pasti ada kesehatan yang berdampak di situ. Nah, kesehatan yang berdampak itu bisa terjadi misalnya penyakit menular, ya. Jadi kepadatan penduduk ini berpengaruh, ya. Kemudian juga secara jumlah, ya, semakin padat penduduk, otomatis korbannya juga lebih banyak. Kemudian kapasitas, ini tadi ya sudah dibahas tanda-tanda plus ini ya menunjukkan oh ada banyak juga itu lokasi puskesmas dan rumah sakit. Nah, sehingga diharapkan akan menjadi tempat pelayanan kesehatan pada saat bencana terjadi. Nah, ini sudah diperhitungkan ya sebelum krisis kesehatan itu terjadi. Nah, pemetaan ini bisa didapatkan dari mana? Yaitu melalui lembar penilaiannya, melalui kuesioner yang disebarkan, ya. Disebarkan misalnya ke dinas, ya, atau kita bisa melakukan wawancara ya terhadap petugas kesehatan yang memiliki wewenang kepada masyarakat. Ya. Misalnya kalau kepada masyarakat itu jumlah ini ya, jumlah balita bisa kita tanyakan ya. Biasa kan kalau yang berkaitan dengan bidan, masyarakatnya itu siapa? Kader. Ya. Jadi itu kan termasuk mereka itu adalah kelompok yang rentan ya. Bayi, balita, ibu hamil. Nah, itu bisa kita dapatkan jumlahnya. Kalau misalnya dari dinas, bisa kita dapatkan. Kalau mau lebih update lagi mungkin, kita bisa wawancara ke masyarakatnya, yaitu ke kadernya. Nah, kuesionernya ini bisa secara online ataupun offline. Jadi kita datang langsung. Nah, kemudian penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, misalnya di sini dengan adanya tim medis reaksi cepat, kemudian tim bantuan kesehatan, ini tadi tim rapid health assessment ya, adanya prosedur tetap, dokumen, dan pedoman teknis dalam penanggulangan krisis kesehatan, dokumen rencana kontingensi bidang kesehatan, dan sarana minimal yang memadai. Nah, untuk SDM kesehatannya ini sudah dibentuk ya berupa SK
dari biasanya dinas kesehatan ya, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota yang jadi sudah ditunjuk ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sarana penunjang, misalnya di sini ya, suatu kabupaten atau kota itu sudah memiliki emergency kit, tuh. Kemudian personal kit, ya, atau juga alat-alat pengolah data seperti laptop, modem ya, sehingga akses informasi dari kabupaten atau kota wilayah bencana itu bisa dipermudah atau dipercepat. Nah, ini semua tuh harus disiapkan ya pada masa pra-krisis kesehatan. Kemudian paket pelayanan awal minimum ya untuk kesehatan reproduksi, misalnya seperti kit ya, kit ibu hamil, kit ibu bersalin, kit bayi balita, kit untuk lansia. Jadi di dalam kit tersebut ya, tas ya, ada misalnya alat-alat kalau ibu hamil butuhnya apa, misalnya ada sarung di situ, selimut ya, baju ya, kebutuhan-kebutuhannya, obat-obatannya. Kemudian mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Ya, kenapa perlu? Ya, karena secara umum sistem informasi pada saat krisis kesehatan itu masih manual ya, mengisi form-form. Jadi masih ditulis. Sehingga kadang ini dibutuhkan tepat waktu ya, cepat sehingga supaya bisa dilakukan analisis, kemudian dari analisis tersebut dapat diketahui kebutuhannya apa, itu kurang terpenuhi ya kalau misalnya masih manual. Nah, oleh karena itu butuh pengembangan sistem informasi. Ya. Ya. Kemudian komponen dari sistem informasi ini banyak ternyata ya. Misalnya data-data tentang sumber daya seperti tenaga, dana, sarana, dan prasarana. Kemudian informasi hasil penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pada saat pasca bencana atau pada saat bencana tersebut terjadi. Itu kan semua harus dilaporkan. Nah, berarti butuh sistem informasi yang segera. Kemudian data rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan. Nah, ini pada masa pasca bencana. Dan data perkembangan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, perkembangannya bagaimana. Nah, untuk pengguna sistem informasi ini biasanya administrator, kemudian pada level puskesmas, level dinkes kota, kabupaten, dan juga level dinkes provinsi. Jadi banyak ya yang menjalankan, yang membutuhkan mereka sebagai pengguna, hingga butuh untuk dikembangkan ya, dipersiapkan sebelum krisis kesehatan terjadi. Kemudian pembentukan tim darurat medis. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Tim darurat medis ini nanti yang langsung turun ke lapangan pada saat bencana terjadi. Jadi sudah disiapkan. Nah, tenaga-tenaganya bisa berupa dokter umum, perawat, apoteker, bidan, dokter-dokter spesialis. Ya. Dan nanti disesuaikan ya tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan jenis bencananya. Ini kita bisa lihat contoh SK-nya ya. Nah, ini dia ya. Contoh SK dari pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan ya. Jadi ada tim reaksi cepat, tim RHA dan investigasi, ada tim bantuan kesehatan dan tim informasi atau pelaporan. Ini contohnya.
Tuh ditandatangani oleh kepala puskesmas ya. Nah, ini dia tim reaksi cepatnya, kok ada koordinatornya ya, dokter, kemudian ada anggota-anggotanya, kemudian tim RHA-nya, siapa-siapa, ada koordinatornya, bantuan kesehatan, biasa ini alat-alat ya, dan perlengkapan, kemudian tim informasi dan pelaporan. Tuh, ini dia ya. Jadi sudah di SK-kan timnya ini. Kemudian peringatan dini. Nah, peringatan dini ini dapat berupa surat edaran ya, apabila bencana itu statusnya seperti apa sih gitu ya. Biasa ada peringatan-peringatannya ya, bencana-bencana tertentu. Kemudian alarm atau penanda lain ya sebagai informasi awal. Ya. Ini bisa dibaca ya, misalnya gempa, tsunami, kemudian hujan ekstrim, terus status gunung berapi, ya, karena situasi seperti ini, ya ancaman bencana itu akan berakibat juga kepada ancaman krisis kesehatan ya. Kemudian melakukan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kesehatan. Nah, ini juga penting ya. Tadi timnya sudah disiapkan, sudah di SK-kan. Nah, apalagi bekal buat mereka? Ya mereka harus dilatih ya. Dilatih dan dididik. Contohnya misalnya untuk kebutuhan surveillance penyakit-penyakit yang berpotensi wabah ya. Mereka harus dilatih menganalisis data ya. Data surveillance. Kemudian analisis resiko krisis kesehatan akibat bencana. Mereka harus tahu ya apabila suatu krisis kesehatan itu resiko-resikonya apa. Ini kan harus disiapkan pada masa pra ya. Jadi mereka inilah yang bagian menganalisis. Kemudian analisis informasi krisis kesehatan ya tadi ya banyak informasi yang dibutuhkan. Mulai dari SDM, sarana, prasarana. Kemudian analisis upaya manajemen tanggap darurat. Ya, ini nanti bagaimana koordinasi ya. Kemudian analisis kebutuhan pelayanan kesehatan. Ya, butuh apa saja. Misalnya kan tergantung dari tim-timnya tadi ya. Misalnya yang cash pro, yang bagian gizi. Kemudian menganalisis kebutuhan upaya penanggulangan pasca krisis. Ya, ini pasca krisis kesehatan. Biasanya misalnya kayak ya seperti fasilitasnya yang hancur itu ya, itu kan gimana cara menganalisis kebutuhannya. Kemudian kondisi masyarakatnya ya, kesehatannya bagaimana. Mereka haruskah tetap tinggal di pengungsian atau mereka dibangunkan dibangunkan bangunan sementara, rumah-rumah untuk mereka gitu ya. Kemudian meningkatkan peran lintas program, lintas sektor, dan masyarakat. Namanya lintas program itu ya antar program di sektor kesehatan. Contohnya seperti surveillance epidemiologi, kemudian bagian pencegahan dan pengendalian penyakit, bagian resiko manajemen resiko kesehatan, kemudian penyediaan logistik dan infrastruktur kesehatan ini harus saling berperan, bekerja sama ya. Ya. Kemudian kerjasama lintas sektor ya, ya artinya di luar dari kesehatan. Misalnya pemerintah daerah dan BPBD mereka menyiapkan kebijakan mitigasi tadi ya, Kementerian Pendidikan meningkatkan edukasi dan kesadaran
tentang kesehatan di sekolah-sekolah, di universitas, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum, ya, memastikan sanitasi, air bersih, dan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Nah, Kementerian Perhubungan mengatur mobilitas, akses terhadap wilayah yang terdampak penyakit menular. Yang swasta bagaimana media dan komunikasi, ya, berusaha menyebarkan informasi yang akurat, ya. Kadang kan kalau terjadi bencana, kemudian ada krisis kesehatan, itu terkadang ada hoax-hoax, ya, hoax. Nah, itu harus ditangani. Nah, ini bagian media dan komunikasi untuk meluruskan informasinya harus benar. Nah, kemudian peran masyarakat apa pada masa prakrisis? Ya, mereka harus berperan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Mereka harus diberitahu, ya, kebiasaan-kebiasaan menjaga kebersihan, melakukan imunisasi, ya, paling penting untuk mencegah KLB, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Nah, dalam skala komunitas, ya, mereka harus ada kelompok-kelompok siaga bencana kesehatan, ada kader, ya, kader ini memang sudah ada, ya, peran kader ditingkatkan, kemudian pelaporan tentang penyakit menular, ancaman kesehatan yang ada di wilayah tersebut, partisipasi dalam program kesehatan ini penting juga, ya. Misalnya mereka harus mengikuti program imunisasi anak, terus imunisasi yang wajib, yang dasar, kemudian donor darah, serta ikut serta pada kegiatan sosialisasi kesehatan, kemudian kepedulian sosial dan solidaritas, misalnya pada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Nah, kemudian perencanaan kontingensi. Nah, kita masuk ke perencanaan yang kedua. Perencanaan kontingensi ini juga masuk di dalam pra-krisis kesehatan. Ya. Sifatnya reaktif. Jadi ada pemicu, ya, kemudian ada respon. Nah, biasanya isinya itu prosedur-prosedur atau tindakan yang harus diambil. Ya. Nah, sifatnya kalau yang tadi mitigasi itu mencegah risiko krisis kesehatan, kalau perencanaan kontingensi itu lebih kepada meminimalkan kerugian dan kerusakan, ya. Karena ini pada situasi krisis tersebut sedang terjadi, tapi tetap disusunnya pada saat pra krisis kesehatan, ya. Tapi isinya itu pada saat krisis sudah terjadi, ini apa kira-kira rencana yang akan disusun, ya. Nah, dokumen rencana kontingensi ini disusun seoperasional mungkin. Jadi dia sudah tindakan, ya. Kemudian disusun sesuai dengan jenis ancaman bencana yang terjadi. Jadi rencana kontingensi ini satu bencana, satu rencana. Nah, bayangkan jika daerah tersebut memiliki potensi lebih dari satu bencana, ya. Misalnya contoh tadi seperti Bangka Belitung ada bencana banjir, ada bencana kebakaran lahan, hutan. Nah, itu dia harus punya lebih dari satu rencana kontingensi artinya, ya. Nah, kemudian dokumen rencana kontingensi itu bergantung dari analisis risiko dan skenario yang dikembangkan sehingga rencana kontingensi untuk satu ancaman. Nah, ini tadi, ya. Nah, umumnya rencana kontingensi di daerah dibuat oleh lintas sektor, ya. Biasanya BPBD juga sudah punya. Nanti Dinas Kesehatan tinggal menurunkan, ya, membuat khusus di segi kesehatannya. Jadi lebih detail. Kalau karena BPBD kan membuatnya secara umum, ya. Nah, komponen rencana kontingensi yang dibuat itu apa sih, gitu. Jadi yang dibuat itu misalnya bagaimana ketika bencana terjadi,
klaster kesehatan itu diaktifkan ya. Ini klaster kesehatan itu kan ada misalnya tadi klaster kesehatan reproduksi, klaster misalnya yang bagian gizi, ya. Itu jadi masing-masing itu memiliki tugas bagaimana cara mengaktifkannya. Kemudian dalam rencana kontingensi ini juga ada tentang pengaturan dan mengontrol bantuan relawan kesehatan. Bagaimana mereka pada saat bencana terjadi itu turun ke lapangannya gimana? Apakah mereka harus lapor dulu ya? Biasa ke tim HEOC. Nah, lapor dulu nanti dikasih tahu nih bencananya di daerah apa, daerah X. Kemudian kamu nanti turunnya di kecamatan mana disebar gitu. Jadi rencana kontingensi seperti itu. Kemudian mengatur pelayanan kesehatan ya, nanti kalau terjadi bencana mau ditampung di mana dulu, misalnya seperti itu ya, mau ditangani dulu di mana, kemudian nanti kalau tidak bisa ditangani yang kasus-kasus yang sulit itu rujukannya kemana. Kemudian koordinasi masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan sektor lainnya. Ya, ini jelas ya. Apakah dia misalnya korban yang sudah meninggal, sudah mati, atau dia korban yang berhubungan dengan patah tulang, misalnya seperti itu ya, atau dia butuh bantuan hidup dasar di tempat, itu kan koordinasinya ke tim mana nih, misalnya perawat, dokter. Kalau yang berhubungan dengan ibu hamil, atau bahkan ada ibu mau bersalin pada saat bencana terjadi misalnya, nah itu kan ditangani oleh siapa, misalnya bidan, di mana. Nah, itu ya koordinasi. Nah, berikut ini contoh format penyusunan rencana kontingensi. Ya. Pertama di bab 1 situasi. Jadi ada dulu nih gambaran geografi dan demografi wilayah yang rawan bencana tadi ya. Kemudian sumber dayanya dan sumber daya kesehatan, misalnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut berapa, relawan kesehatan yang sudah terdaftar berapa, organisasi kemasyarakatannya, jumlah dan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian logistik ya, misalnya obat-obatan, nah, paling penting anggaran ya, biaya. Kemudian potensi ancaman, ya, disebutkan di situ, di situasi ini. Ancamannya apa, saya di wilayah tersebut, bencananya, misalnya puting beliung, kebakaran lahan tadi, banjir yang sudah pernah terjadi dan mungkin akan terjadi berulang. Nah, kemudian bab 2 nih rencana kontingensinya, prediksi, kemudian kira-kira misalnya kalau bencana ini terjadinya di bulan-bulan, misalnya kalau banjir kan tergantung hujan misalnya. Nah, musim penghujan itu biasa terjadi bulan apa? Kemudian dampak dari bencana hujan itu apa? Misalnya bagi kesehatan, misalnya diare ya, atau penyakit kulit. Kemudian bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada tadi ya, sumber daya manusia kesehatannya. Koordinasinya bagaimana? Nah, ya, siapa di mana?
bila mana, bagaimana, melakukan apa. Dipimpin oleh Kadinkes ya. Kemudian bagaimana mobilisasi dan distribusi sumber daya kesehatan. Nah, koordinasinya bagaimana? Tahapan-tahapannya. Ini kemudian pencatatan dan pelaporan dan terakhir pembiayaan. Nah, ini nanti dibaca ya. Kemudian sumber-sumber dapat dicari informasi ya. Nah, kemudian perencanaan operasi. Ya, perencanaan operasi ini pada masa tanggap darurat ya bencana. Jadi pada saat krisis kesehatan terjadi. Nah, perencanaan operasi ini dasarnya dari mana kita tahu? Dari hasil kaji cepat kesehatan ya. Jadi dari tim RHA yang turun ke lapangan. Mereka mewawancarai pemangku kepentingan, misalnya kepala dinas, petugas kesehatan, masyarakat yang terkena bencana, itu diwawancara ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan juga secara cepat. Nanti ada formnya. Kemudian perencanaan operasi ini ya disesuaikan kebutuhannya ya dengan hasil RHA ya tadi ya. Nah, apa itu RHA? RHA adalah penilaian kesehatan yang cepat melalui pengumpulan informasi cepat dengan analisis besaran masalah sebagai dasar mengambil keputusan akan kebutuhan untuk tindakan penanggulangan segera. Ya, jadi begitu bencana terjadi ya, biasanya diumumkan kepala daerah bahwa terjadi bencana, kemudian diputuskan statusnya tanggap darurat bencana. Nah, itu kepala dinas ya langsung berkoordinasi dengan tim HEOC. Tim HEOC-nya kemudian menurunkan tim RHA ya. Nah, tim yang kesehatan ini tadi ya juga dibantu oleh BPBD dalam menentukan lokasi bencana, kemudian penyelamatan korban, ya tim BPBD turun, tahu yang mereka yang lebih tahu dulu. Setelah itu untuk segi kesehatannya tim RHA ini turun. Ya. Misalnya perencanaan operasi itu contohnya ini ya, untuk subklaster kesehatan reproduksi itu kan mereka harus memberikan ini ya bantuan kit-kit tadi ya ada kit ibu hamil, kit ibu bersalin, lansia, bayi, balita. Nah itu mereka harus tahu dulu jumlah sasarannya. Tahu jumlah sasaran dari mana? Dari data jumlah pengungsi yang didapat dari tim RHA ini tadi. Ya. Atau bisa juga jumlah sasarannya itu dari kalkulator ya. Jadi ada kalkulatornya. Kalkulator untuk estimasi jumlah sasaran. Kalkulator cash flow. Nah, ini dia contoh formulir pelaporan ya. Hasil dari asesmen kesehatan kaji cepat ya. Kaji cepat kesehatan. Nah, ini kalau karena sudah pelaporan jadi sudah direkap ya. Saya di sini nama dinkes apa, jenis bencananya, waktunya, deskripsi, lokasinya di mana, kecamatan, desa, terus penduduk yang terancam. Kemudian wilayahnya ini, misalnya topografinya tuh ya lokasinya ya derajat berapa, lintang berapa gitu ya. Terus berbatasannya utara, timur, barat, selatan. Kemudian jumlah korban meninggal berapa, korban hilang, korban luka.
kemudian di suatu kecamatan tersebut, pengungsinya tuh lokasinya namanya di mana saja. Nah ini, kemudian fasilitas kesehatan yang rusak, fasilitas umum, ini semua diisi oleh petugas RHA yang sudah tadi ditunjuk ya. Dari sini nanti dilakukan analisis ya, kebutuhannya apa. Itu tadi ya, perencanaan operasi. Jadi pada saat itu juga masalahnya datanya dikumpulkan, kemudian masalahnya dianalisis apa, kebutuhannya langsung diketahui dan dilaksanakan. Nah, kemudian yang terakhir, perencanaan pemulihan. Jadi kenapa butuh perencanaan pemulihan? Karena pada saat pasca bencana itu terjadi kerusakan fisik dan juga permasalahan kesehatan ya, pada pengungsi. Nah, langkah awal penanggulangan pasca bencana bidang kesehatan ini itu pertama-tama dikaji dulu kebutuhan pasca bencana bidang kesehatannya. Tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa besar dampak kerusakan dan kerugian di bidang kesehatan ya. Kemudian kebutuhan sumber daya kesehatannya apa saja. Sehingga bisa ditentukan prioritasnya, mana yang lebih dahulu diprioritaskan. Nah, jitu disingkat ya, jitu pasna. Ya, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jitu pasna. Jadi jitu pasna bidang kesehatan ini bila memungkinkan itu dimulai saat darurat bencana. Jadi saat bencana terjadi. Saat bencana terjadi itu disusunlah perencanaan pemulihan. Dari mana kita tahu atau kita dapat membuat perencanaan pemulihan? Ya, awal-awalnya harus kumpulkan data dasar dan data dasar ini dikumpulkan sebelum bencana ya. Dan dampak bencananya tadi. Jadi bisa dikatakan ini tadi perencanaan mitigasi ya. Kemudian laporan Jitu Pasna ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ya sama ya, pemulihan. Nah, anggotanya ini nanti terdiri dari lintas program, ya, berbagai program dalam bidang kesehatan atau sektor lain di luar dari kesehatan. Nah, kegiatan Jitu Pasna di bidang kesehatan ini tadi apa saja sih? Mereka harus persiapan dulu ya, pembentukan tim. Jadi timnya sudah ada. Kemudian ada kerangka acuan kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Ini data-data yang sudah ada sebenarnya sebelum bencana. Misalnya angka kematian ibu, kematian bayi, balita, prevalensi gizi kurang pada balita. Ya. Kemudian dari pemerintahannya, bagaimana sistem informasinya, koordinasinya, kesiapsiagaannya tadi. Nah, misalnya kan bisa dilihat dari SK tadi ya, sudah dibentuk belum tim-tim untuk kesiagaan bencana ya untuk mengatasi krisis kesehatan, pembiayaan paling penting. Kemudian resiko kesehatan, data-data ini tadi ya. Misalnya penyakit menular, tidak menular. Kemudian vaksinasi ya, cakupan. Kemudian persepsi budaya dan kearifan lokal. Ya, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakatnya. Ya, cukup nggak sih sosialisasi buat mereka, pendidikan kesehatan buat mereka, apakah sudah terpapar, tersosialisasikan, kemudian jumlah penduduk, sarana dan prasarana, obat-obatan, bangunan, sanitasi, sumber daya manusia kesehatannya, misalnya tenaga kesehatannya jumlahnya berapa, jenisnya apa saja, perawat, bidan, dokter, kemudian ahli gizi, ahli farmasi,
kompetensinya bagaimana. Nah, ini program kesehatan ya, ini persentase cakupan-cakupan tadi. Itu pengumpulan data sudah ada sebenarnya ya sebelum bencana. Jadi datanya ini yang dipakai ya. Kemudian pengumpulan data dari dampak bencana. Nah, ini dia ya. Pada saat bencana sudah terjadi, bukan tadi ya, kalau untuk kesehatan masyarakatnya, tim RHA tadi untuk mengetahui masalah kesehatan apa nih yang terdapat atau yang terjadi pada saat bencana itu terjadi. Nah, bukan hanya itu ternyata, tapi juga dampak bencana yang lain tuh apa di bidang kesehatan yang perlu dikumpulkan. Contohnya misalnya di sini, sarana prasarana di bidang kesehatan ya. Misalnya apakah rumah sakitnya yang rusak berapa, Kesmas. Kemudian alat transportasi, misalnya ambulannya tersedia nggak? Obat-obatannya bagaimana yang tersisa atau yang tersedia, ya. Kemudian, nah ini masih secara kuantitatif ya jumlah. Apakah ada biaya tambahan untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan bangunan kesehatan. Nah, kemudian eh, biaya untuk ini ya, perbaikan peralatan yang rusak, menyewakan gedung yang sementara untuk pelayanan kesehatan, misalnya gitu ya, posko-posko. Kemudian banyak di sini ya, tuh, untuk perawatan, untuk pembelian obat-obatan. Tuh, jadi harus didata semua ini setelah eh, setelah bencana ini ya. Ini kan setelah bencana terjadi. Nah, pada saat sebisanya tadi, pada saat bencana terjadi, itu data-data sudah harus dikumpulkan. Jadi up to date, ya. Update datanya. Kemudian gangguan akses, nah ini dia. Jumlah keluarga atau orang yang hilang akses terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya apa? Jembatannya yang menghubungkan ke pelayanan kesehatan tiba-tiba rusak. Nah, itu kan akses ya. Kemudian jalan-jalan yang rusak. Kemudian gangguan fungsi. Ini jumlah-jumlah pelayanan kesehatannya itu yang rusak seberapa banyak. Kemudian resiko-resikonya ini ya, jumlah dan jenis resiko kesehatan yang meningkat pada populasi, ya, pada di pengungsian itu kan apalagi kalau penyakit menular itu bisa bisa bertambah ya, menular karena menular di antara pengungsi-pengungsi ya. Itu harus di data. Misalnya kalau penyakit-penyakit banjir itu kan diare ya, diare, kemudian penyakit kulit, gatal-gatal. Kemudian dampak terhadap bencana. Misalnya informasi yang dihasilkannya, prediksi para ahli, praktisi, tokoh yang akan nantinya berpengaruh terhadap standar kesehatannya. Nah, data-data tadi yang dikumpulkan sebelum terjadinya bencana, ya, kemudian pada saat terjadinya bencana, sehingga dihasilkanlah data-data perkiraan kebutuhan pasca bencana di bidang kesehatan. Misalnya untuk pembangunan kembali itu kebijakannya seperti apa, ya, yang dapat diterapkan untuk pembangunan yang mana bisa mengurangi resiko bencana. Ya, misalnya apakah bangunannya tahan gempa, tahan banjir. Ya, itu kan kebijakan ya. Seperti apa? Oh, berarti harus dibangun dengan aman, seaman mungkin gitu.
Kemudian jenis dan jumlah aset kesehatan yang diprioritaskan untuk dibangun kembali. Ya, otomatis dampak bencana itu sangat besar dan mungkin tidak bisa sekaligus ya jenis dan jumlah aset kesehatan itu tersedia setelah kejadian bencana. Jadi harus tahu nih mana yang diprioritaskan ada dulu. Contoh misalnya operasi ya. Kalau kalau situ ya kan butuh alat-alat operasi misalnya seperti itu. Mungkin itu yang dibutuhkan terlebih dahulu. Karena kan sifatnya gawat darurat. Kemudian secara ekonomi, bagaimana klaim-klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obat dan alat kesehatan. Nah, ini kira-kira yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian setelah tadi udah dibutuhkan, kira-kira sudah dipetakan kebutuhannya, kemudian bisa dibuatkan perencanaannya ya. Misalnya di sini kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah mengenai tempat tinggal masyarakat pasca bencana dan kondisi infrastruktur maupun sistem kesehatan. Apakah tempat tinggal apakah tetap tinggal di tempat yang sama atau dan tidak ada perubahan terkait infrastruktur serta sistem kesehatan? Berarti mungkin tidak ada perubahan ya. Kebijakan yang ada, sistem yang ada sudah dianggap baik. Ataukah tetap tinggal di tempat yang sama namun terjadi perubahan terkait infrastruktur atau sistem. Misalnya fasilitas pelayanan kesehatannya harus dipindahkan ya ke tempat yang aman. Jadi jangan di tempat yang rawan bencana gitu. Kemudian pindah ke tempat yang baru di mana telah ada infrastruktur dan sistem kesehatan sebelumnya. Ya, mungkin dikumpulkan di tempat ya yang baru di mana setelah ada bangunan-bangunan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada. Kemudian pindah ke tempat yang baru di mana harus membangun infrastruktur dan sistem kesehatan yang baru. Jadi, antara pindah tapi infrastrukturnya sistemnya sama atau pindah namun juga pembangunan infrastrukturnya dan sistem kesehatannya itu baru. Jadi nanti misalnya sistem kesehatannya apakah tadi klaim kesehatan ataukah sistem rujukan ya berkaitan dengan operasional prosedur ya, prosedur operasional. Nah, ini tugas untuk kalian lebih lanjut memperdalam materi dengan membaca secara mandiri Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan terkait perencanaan mitigasi, kontingensi, operasi, dan pemulihan ya. Yang sudah saya upload di LMS. Secara lengkapnya bisa dibaca ya. Kemudian silakan bentuk kelompok. Ada 6 sesuai dengan jenis atau jumlah bencana. Ya, kelompok ini nantinya silahkan membuat perencanaan kontingensi ya, sesuai dengan format yang tadi telah saya tunjukkan. Dan format tersebut sudah saya unggah di LMS. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat Anda masukkan nanti di LMS ya, untuk pada kolom diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.